Dalam hidup ini kamu akan dibenci, bukan karena kamu salah tapi karena kamu berbeda. Orang membencimu karena kamu tidak seperti mereka. Karena kamu memilih jalan yang sepi tapi jujur. Mereka tidak suka melihatmu tenang saat mereka gelisah. Kamu dibenci karena kamu tidak sibuk mencari validasi, karena kamu cukup dengan dirimu sendiri. Dalam pandangan stoikisme, kemarahan orang lain bukan cermin dirimu, tapi bayangan dari kegelisahan mereka sendiri. Kamu dibenci karena kamu tidak ikut tertawa saat semua orang pura-pura bahagia, dan kamu tetap diam saat semua orang ingin jadi pusat perhatian. Kamu dibenci karena kamu tidak mudah terbakar oleh pujian, juga tidak runtuh oleh cercaan. Kamu dibenci karena kamu berani berkata tidak saat dunia memaksamu untuk berkata iya. Kebencian itu bukan tentangmu, itu tentang mereka, dan kamu tidak perlu membalas atau menjelaskan. Cukup kuat, cukup kamu dibenci karena kamu terlalu tenang dalam badai. Karena kamu tidak panik saat mereka terbakar oleh ambisi, oleh amarah, oleh rasa takut ditinggalkan. Kamu menjadi gangguan dalam sistem yang terbiasa hidup dalam kegaduhan. Dalam keheninganmu, orang lain merasa terganggu. Mereka tidak bisa membaca pikirannya sendiri, dan kamu datang seperti cermin, membuat mereka melihat kekosongan mereka sendiri. Mereka menyebutmu dingin, padahal kamu hanya tidak ingin membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu belajar bahwa diam bukan kelemahan, melainkan seni tertinggi dalam mengendalikan diri. Kamu belajar bahwa tidak semua pertempuran perlu dimenangkan dengan suara. Ada kalanya justru kemenanganmu terletak pada ketenanganmu. Kamu dibenci karena kamu tidak ikut menari dalam keramaian yang palsu, karena kamu memilih menyendiri, memilih membaca saat orang lain sibuk bersaing siapa yang paling terlihat bahagia. Kamu tengah berlomba menunjukkan pencapaian, kamu lebih tertarik memperbaiki yang ada di dalam. Itu membuat mereka gelisah, karena kamu tak bisa ditebak. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap utuh tanpa pengakuan. Mereka tidak tahu bahwa kamu telah lama belajar, bahwa kebahagiaan sejati bukan yang diumumkan, tapi yang dijaga dalam senyap. Maka kamu dibenci karena kamu tidak bisa dikendalikan oleh tepuk tangan. Kamu dibenci karena kamu tidak bergantung, karena kamu bisa hidup tanpa harus memaksa orang lain tinggal, karena kamu tahu bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, bukan akhir dari segalanya. Kamu tidak memohon untuk dimengerti, karena kamu paham bahwa tidak semua hati punya kapasitas untuk memahami. Ini bukan tentang menjadi keras, tapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk terus menerangkan diri pada orang yang berniat salah paham. Maka kamu memilih diam, kamu memilih menjadi batu yang tak goyah, meski diterpa ribuan ombak. Dan akhirnya kamu dibenci karena kamu hidup dengan prinsip, bukan emosi. Karena kamu memilih mendengarkan nurani bukan ego. Karena kamu percaya bahwa hidup bukan soal menjadi paling menonjol, tapi paling sejati. Dalam dunia yang terbiasa dengan kebisingan, orang yang hening sering disalahartikan. Tapi dalam dunia yang kehilangan arah, yang tahu kemana melangkah akan selalu mengganggu. Maka jika kamu dibenci, jangan buru-buru merasa salah. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar, jalan yang tidak ramai, tapi membawa kedamaian. Kamu dibenci karena kamu tidak ikut menggampangkan hidup. Kamu tidak tertawa saat kebohongan dijadikan lelucon, dan kamu tidak ikut memuji saat kesalahan dibungkus dengan pencitraan. Kamu memilih jalan yang lebih sulit. Jujur meski menyakitkan, diam meski difitnah, bertahan meski disalahpahami. Ini bukan karena kamu ingin terlihat suci, tapi karena kamu tahu satu hal, integritas tidak bisa dibagi dua. Dunia seringkali menghargai kepalsuan yang rapi ketimbang kejujuran yang berantakan. Maka saat kamu datang dengan kejujuran itu, meski tak sempurna, meski goyah, mereka akan membencimu, karena kamu mengingatkan mereka pada apa yang mereka tinggalkan. Hati nurani. Kamu dibenci karena kamu menyembuhkan, bukan membalas. Karena kamu memaafkan, bukan memukul balik. Kamu tidak membalas hinaan dengan teriakan, tapi dengan langkah yang tetap maju. Kamu tidak sibuk menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang hanya ingin menghakimi. Mereka akan menyebutmu lemah, pengecut, terlalu diam. Tapi dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa mengendalikan reaksi adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kamu memilih tidak menjadikan orang lain tuan atas emosimu, dan itu, bagi mereka yang hidupnya dikendalikan oleh ego, adalah ancaman. Kamu dibenci karena kamu punya arah, karena kamu tidak mudah dipengaruhi oleh tren, oleh pendapat umum, oleh tekanan massa. Kamu berjalan pelan tapi pasti, sementara mereka berlari tanpa tahu tujuan. Kamu dianggap aneh karena tidak ikut panik saat dunia berisik.
Kamu dianggap sombong karena kamu tidak menyembah popularitas. Tapi kamu tahu bahwa nilai hidupmu bukan ditentukan oleh jumlah penonton, melainkan oleh kedalaman jiwamu sendiri. Dalam dunia yang tergila-gila pada sorotan, orang yang mencintai keteduhan akan selalu dicurigai. Kamu dibenci karena kamu mencintai hidupmu apa adanya, karena kamu tidak memamerkan luka hanya untuk mendapat simpati, karena kamu memilih menyembuhkan diri secara diam-diam. Kamu dibenci karena kamu tidak menjadikan penderitaan sebagai panggung. Mereka tidak suka saat kamu pulih dalam diam, karena mereka ingin kamu tetap rapuh. Sebab jika kamu kuat, mereka kehilangan peran untuk merasa lebih baik dari dirimu. Tapi kamu tidak hidup untuk menenangkan luka orang lain dengan melukai dirimu sendiri. Kamu hidup untuk tumbuh, untuk bangkit, untuk kembali utuh tanpa harus menjelaskan setiap proses yang kamu lalui. Dan yang terakhir, kamu dibenci karena kamu sudah memaafkan dunia, bahkan saat dunia belum meminta maaf padamu, karena kamu memilih melepaskan, bukan membalas. Kamu berjalan ringan, sementara mereka masih terikat pada dendam yang tak pernah selesai. Kamu membiarkan mereka bicara, menuduh, bahkan menghakimi, tapi kamu tetap melangkah. Sebab kamu tahu dalam hidup ini, menjadi dibenci karena keteguhan lebih baik daripada disukai karena kepalsuan. Maka teruslah menjadi dirimu, tenang, tangguh, tidak bergantung pada penilaian orang. Sebab dalam ketenangan itu, kamu menemukan sesuatu yang dunia sulit mengerti, kebebasan sejati. Kamu dibenci karena kamu tidak berlomba, karena kamu tidak mengukur hidupmu dengan garis start orang lain. Kamu tidak iri pada pencapaian yang tidak kamu tahu perjuangannya. Kamu tidak resah saat tertinggal, karena kamu tahu setiap orang punya musim yang berbeda. Kamu tidak terpancing untuk menyaingi, karena kamu sadar, hidup bukan panggung lomba, tapi ladang untuk bertumbuh. Tapi dunia tidak sabar melihatmu tetap santai. Mereka ingin kamu ikut panik. Mereka ingin kamu ikut bingung. Sebab ketenanganmu mengusik mereka yang hidup dalam kegelisahan yang tidak pernah mereka urai. Maka kamu dibenci karena kamu tidak bermain dalam permainan mereka. Kamu dibenci karena kamu punya batas. Karena kamu tahu kapan memberi dan kapan harus berhenti. Kamu tahu siapa yang layak diberi penjelasan dan siapa yang hanya ingin memelintir cerita. Kamu tidak membiarkan semua orang masuk dalam ruang pribadimu, bukan karena sombong, tapi karena kamu menjaga dirimu. Di saat banyak orang membuka semua tentang dirinya demi simpati, kamu memilih menyimpan luka seperti harta yang suci. Bukan semua telinga layak mendengar cerita jujurmu, dan bukan semua hati mampu menampung kejujuranmu. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk memilah apa yang perlu dibagikan, dan kepada siapa kita berbagi. Maka kamu dibenci, karena kamu tak bisa dikendalikan oleh rasa ingin tahu mereka. Kamu dibenci karena kamu tidak memohon untuk dimengerti. Kamu tidak memaksa siapapun untuk tinggal. Karena kamu sudah berdamai dengan sepi, dan kamu tahu, lebih baik sendiri dalam kejelasan, daripada ramai dalam kepalsuan. Kamu tidak menahan orang yang pergi, karena kamu tahu bahwa yang seharusnya tinggal akan tetap tinggal, tanpa harus kamu tarik, tanpa harus kamu paksa. Dan itu membuatmu terlihat tidak butuh. Padahal kamu hanya sudah cukup belajar, cukup terluka, cukup mengenal siapa yang benar-benar peduli. Dunia yang terbiasa dengan ketergantungan tidak bisa menerima kemandirian. Maka mereka membencimu, karena kamu tidak butuh diselamatkan. Kamu dibenci karena kamu tidak suka menjatuhkan orang demi terlihat lebih tinggi. Kamu tidak tertarik ikut bergosip, mencaci, menertawakan kegagalan orang lain hanya demi merasa lebih unggul. Kamu lebih memilih mengurus dirimu sendiri. Dan itu membuatmu berbeda. Ketika semua orang merasa lebih hidup saat melihat orang lain gagal, dan pada akhirnya, kamu dibenci karena kamu sudah selesai dengan kebutuhan untuk disukai. Kamu tidak lagi hidup dengan menyesuaikan diri agar diterima. Kamu tidak lagi mengedit siapa dirimu demi terlihat cocok. Kamu mulai berjalan dengan versi terbaik dirimu, bukan versi yang paling disukai orang lain. Dalam stoikisme, inilah puncak dari penguasaan diri. Saat kamu tak lagi bergantung pada penilaian eksternal, saat kamu menemukan kedamaian bukan karena situasi membaik, tapi karena kamu yang menguat. Maka jika kamu bertanya kenapa kamu dibenci, mungkin jawabannya sederhana. Karena kamu telah menemukan kedamaian yang belum semua orang temukan, dan itu bagi banyak orang terasa mengancam. Kamu dibenci karena kamu tidak lagi mengumbar luka, karena kamu menyembunyikan air mata dengan senyum, dan memilih pulang ke dirimu sendiri setiap kali dunia terlalu bising. Mereka yang terbiasa menjadikan kesedihan sebagai tontonan,
tidak bisa memahami kenapa kamu memilih diam sebagai bentuk penyembuhan. Dalam kesunyian itu, kamu belajar satu hal yang tidak bisa diajarkan oleh dunia yang sibuk berpura-pura kuat. Bahwa keteguhan batin bukan datang dari berteriak, tapi dari kemampuan untuk tetap berdiri saat tidak ada yang melihat. Mereka membencimu karena kamu bisa tenang tanpa disorot, bisa pulih tanpa tepuk tangan, dan itu membuatmu terlihat asing. Kamu dibenci karena kamu punya prinsip yang tidak bisa dibeli. Karena kamu tidak mengikuti arus hanya demi diterima. Dunia modern mengagungkan fleksibilitas bahkan pada hal yang seharusnya teguh. Tapi kamu menolak menjadi lentur pada hal-hal yang mengikis jati diri. Kamu berkata tidak saat semua orang berkata iya. Kamu berhenti saat semua orang maju. Karena kamu tahu arah mereka keliru. Kamu diam saat semua orang ribut. Karena kamu tahu tidak semua harus direspon. Dan kamu menolak tunduk pada opini publik jika itu berarti mengkhianati hati nuranimu. Itulah sebabnya kamu dibenci, karena kamu tidak mudah disesatkan, dan itu menyulitkan mereka yang hidup dari manipulasi. Kamu dibenci karena kamu bukan cermin yang memantulkan harapan palsu orang lain. Kamu bukan tempat mereka melarikan diri dari kekacauan batin mereka. Kamu tidak mengiyakan semua permintaan hanya untuk dianggap baik. Kamu memberi batas. Dan itu menyakitkan bagi mereka yang terbiasa menuntut. Kamu tidak takut untuk berkata cukup, bahkan pada orang yang pernah dekat. Dalam dunia yang mengukur cinta dari seberapa banyak kamu rela berkorban, mereka tidak akan paham bahwa menjaga dirimu sendiri juga bentuk cinta. Maka mereka membencimu karena kamu tidak lagi bisa dimanfaatkan. Kamu dibenci karena kamu berjalan dengan kesadaran, karena kamu tidak asal bicara, tidak asal bereaksi, tidak asal menyimpulkan. Kamu menimbang, merenung, lalu bertindak. Sementara dunia ingin segala hal cepat, spontan, dan dramatis. Kamu dianggap membosankan karena kamu tidak meledak-ledak. Kamu dianggap tidak punya semangat karena kamu tidak berebut sorotan. Tapi di balik itu semua, kamu dibenci karena kamu memikul ketenangan seperti perisai. Karena kamu tidak mudah dipancing. Kamu tidak terbakar oleh fitnah. Kamu tidak runtuh oleh pengkhianatan. Kamu hanya diam, berjalan pelan, dan terus bergerak. Dunia tidak bisa menundukkan orang yang tidak bermain dalam permainannya. Dunia tidak bisa mengalahkan orang yang tidak ikut bertarung di arena yang salah. Itulah kamu. Kamu memilih perang yang sunyi, melawan diri sendiri, ego sendiri, amarah sendiri, dan kamu menang meski tidak ada yang bersorak. Dan disitulah puncak keberanian itu tumbuh. Saat kamu cukup kuat untuk tidak membalas, dan cukup dewasa untuk tidak membuktikan apa-apa. Kamu dibenci karena kamu tidak meminta maaf atas hal yang bukan kesalahanmu, karena kamu tidak lagi merendahkan dirimu demi kenyamanan orang lain. Kamu pernah mencoba menjadi baik versi mereka, kamu pernah menyesuaikan, pernah mengalah terus-menerus. Tapi di titik tertentu kamu sadar, kebaikan yang dipaksa akan selalu berujung luka, maka kamu berhenti. Bukan berhenti peduli, tapi berhenti menanggung beban yang bukan milikmu. Dan saat kamu mulai berdiri tegak, saat kamu mulai berkata, aku pun berhak tenang, mereka yang dulu diuntungkan oleh kepatuhanmu mulai tidak nyaman. Maka kamu dibenci karena kamu tidak lagi mudah dibengkokkan. Kamu dibenci karena kamu memilih keheningan, padahal kamu tahu segalanya. Karena kamu memilih menjaga harga diri orang lain, meski mereka tidak melakukan hal yang sama padamu. Mereka memfitnahmu, menuduhmu, bahkan membalikan kebenaran. Tapi kamu diam, bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu kehormatan tidak dibangun di atas balas dendam. Kamu bisa saja membalas. Kamu bisa saja membuka semua aib, tapi kamu tidak mau menukarkan ketenangan jiwamu dengan kepuasan sesaat. Dalam filsafat Stoik, itu bentuk tertinggi dari kekuatan. Ketika kamu bisa tapi memilih tidak, dan kekuatan seperti itu tidak mudah dimengerti, apalagi diterima, maka kamu dibenci karena kamu terlalu bijak untuk dibenci secara biasa. Kamu dibenci karena kamu sudah selesai mencari panggung, karena kamu tahu bahwa keberhargaan tidak datang dari seberapa sering namamu disebut, tapi dari seberapa tenang kamu hidup saat tak ada yang melihat. Kamu tidak berlomba eksis, kamu tidak bernafsu untuk selalu tampil. Dalam keheninganmu, kamu bekerja. Dalam kesunyianmu, kamu membangun. Sementara dunia sibuk tampil, kamu sibuk bertumbuh. Mereka tidak melihat prosesmu, maka mereka meremehkan hasilmu. Mereka tidak menyaksikan jatuh bangunmu, maka mereka anggap keberhasilanmu datang tiba-tiba. Dan itulah yang menyakitkan bagi mereka, karena kamu tumbuh tanpa izin mereka, tanpa perlu validasi mereka. Maka kamu dibenci,
karena kamu membuktikan bahwa diam pun bisa mencipta. Kamu dibenci karena kamu memilih sabar, sementara mereka memilih gemuruh. Kamu tetap rasional saat semua orang bertindak emosional. Kamu tetap sopan saat dihina. Kamu tetap mengendalikan diri saat diserang. Dan dalam diam itu kamu semakin kuat. Kamu semakin tidak terjangkau oleh hal-hal kecil. Mereka mencoba mengusikmu dengan cara yang sama. Berkali-kali, tapi kamu sudah tidak lagi terguncang. Dan justru itulah yang membuat mereka semakin benci. Sebab kamu bukan lagi orang yang bisa mereka kendalikan. Kamu bukan lagi sosok yang bisa mereka mainkan dengan rasa bersalah. Dalam diam dan tenangmu, kamu menjadi batu karang bagi badai mereka. Dan itu membuatmu semakin mengganggu. Dan kamu dibenci pada akhirnya, karena kamu telah sampai pada satu titik yang hanya sedikit orang mampu. Kamu tidak lagi membenci balik. Kamu tidak balas mencaci, tidak ikut melukai, tidak menyimpan dendam. Kamu hanya melepaskan. Kamu mendoakan dalam diam, dan melangkah lebih jauh tanpa membawa beban apapun dari mereka. Bukan karena kamu tidak merasa, tapi karena kamu telah melampaui. Dalam jalan hidup yang sunyi itu, kamu mungkin berjalan sendirian, tapi tidak pernah kosong. Kamu dipenuhi oleh keutuhan yang kamu bangun sendiri, satu luka demi luka, satu kehilangan demi kehilangan, sampai kamu benar-benar kuat dari dalam. Dan itulah yang paling mengganggu mereka. Kamu dibenci karena kamu bebas. Kamu dibenci karena kamu tidak hidup dari pujian. Kamu tersenyum saat dipuji, tapi kamu tidak terbang karenanya. Kamu mendengarkan, tapi tidak bergantung. Dunia terbiasa melihat orang bahagia karena dikagumi, lalu hancur ketika diabaikan. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak menjadikan penilaian orang sebagai bahan bakar hidupmu. Kamu tahu siapa dirimu bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya. Kamu menghargai kata-kata baik, tapi kamu tidak kehilangan arah saat semua orang diam. Dan itu membuatmu terlihat tidak bisa dijerat. Mereka tak bisa mengendalikanmu dengan pujian, juga tidak bisa menjatuhkanmu dengan hinaan. Kamu dibenci karena kamu terlalu mandiri untuk dikendalikan. Kamu dibenci karena kamu tidak menjual luka untuk dikasihani. Kamu terluka, ya, tapi kamu memilih menyembuhkan, bukan mempertontonkan. Dalam diam kamu belajar mengurai trauma, satu persatu. Kamu tidak menjadikan kesakitan sebagai identitas. Dunia yang haus perhatian tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap tenang saat menderita. Mereka mengira kamu tidak merasa, padahal kamu hanya sedang menyimpan kesedihanmu di tempat yang lebih sunyi. Di balik semua itu, kamu tahu, ada nilai dalam diam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka kamu dibenci karena kamu memilih jalan sepi, bukan jalan sorotan.